wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempertunjukkan sebuah drama yang bertemakan putih abu-abu. Saya sebagai Nata. Saya Aldi sebagai Bima. Saya Vini sebagai Gita. Saya Citra sebagai Dara. Saya Wana sebagai Sheryl. Saya Kintan sebagai Rani. Saya Faris sebagai Pak Asep. Selamat menyaksikan. Selasa 14 September 2017, salah satu sekolah negeri Bandung kedatangan murid baru yang dikenal dengan kebandungan. Dengan keterpaksaan, kepala sekolah menerima murid tersebut karena ia adalah keponakannya. Ia pernah bergabung dalam geng motor. Tawuran dan perkelahian adalah makanan sehari-hari. Semua itu ia lakukan untuk mendapatkan perhatian dari orang tuanya yang sangat sibuk bekerja. Anak tunggal yang setiap harinya hanya ditemani pembantu rumah tangga karena keluarganya bertugas di Australia. Hingga akhirnya ia dikeluarkan dari sekolah lamanya dan orang tuanya memutuskan untuk memindahkannya tinggal dengan Itu anak baru itu bukan sih? Yo, pernah lihat gua. Itu kan Ata, yang kawan Ata kakak pas kecil gue. Ngapain sih dia di sini? cepet kamu nih jalan bener. Sakit Pak, Pak. Itu. Pak, dari kita Pak, lepas aja Pak. Baru tahu jawab Pak. Buset, gue juga berani sama Asep. Sampai satu cewek kompeten kita. Enggak, Pak, gak mau gue. Kita berlima aja udah bikin pasti pusing tuh. Mereka dipersilakan kembali ke kelas setelah 2 jam pelajaran dihukum Pak Asep. Dihukum karena lagi harus membuat uang di sekolah. Di kelas. Boy, kaca gue mana ya? Dan kaca gue mana ya? Gue udah gak tahu. Lihat deh. Itu Nata bukan sih? Emang dia kelas kita juga ya? Kelas apaan sih ini? Sudah space 3. Terus yang kamu bantu gue masa? Itu siapa sih? Kayak gitu banget, orang-orang. Udah baru di sini. Kenapa? Ada apa ini? Gita, kamu nama lagi? Kok saya sih Pak tuh? Anak baru kesayangan Bapak tuh. Nata, kamu ini murid baru udah buat masalah kan? Duduk situ. Iya Pak. Baiklah anak-anak, sekarang kalian buka buku kalian masing-masing. Nah, kita akan belajar selanjutnya yaitu tentang negara ASEAN. Bapak akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama, Bima, Dara, Nata, kalian kelompok. Ya. Kelompok kedua, Sheryl, Rani, dan kita kelompok 2. Silakan berkumpul dengan masing-masing. Sini tuh. Tahan dulu kita. Gua Nata. Gua Bima. Apa? Ayo Bima coba. Enggak tahu Bima apa coba. Bima sakti juga Bapak ya. Udah 3 bulan orang nih, mendingan dari sini bantuin gua tugas pasien. Seperti biasa, setelah mendengar bel berbunyi yang menandakan waktu istirahat, mereka langsung bergegas ke kantin karena ada perayaan satu meeting terlalu. Kantin. Kantin. Gue. Apa namanya? Nat, sini aja gabung. Santai-santai. Ih, ngapain sih lo di sini? Kan masih banyak pegawai. Udah sih nggak apa-apa. Kita tuh harus welcome loh sama new people. Iya, emang kenapa sih kayaknya gak suka banget sama Nata? Katanya tetangga waktu SMP. Itu rasa banget, gak suka gue. Kalau suka mah udah gue pacarin dia dulu. Ih, jijik banget gue jadi cewek lo. Gue juga jijik sebenarnya. Mending gue pacaran sama Dara. Ih, apaan sih Lara? Woi, ntar bang, abang nih sama gua, gabut gua. Ayo, gue ada film baru. Apaan juga film haru, Dara sukanya film haru. Takut gue sama Dara sekarang. Yang gue siapa sih yang suka film kayak gituan? Gue tuh yang sukanya film rohani. Secara kan gue wanita idaman para laki gitu kan? Nanti lo ikut kan nonton bareng kita lah. Kalau Dara ikut, gue ikut lah. Paling juga ikut nonton film haru. Nah, ya sedikit. Ingat dosa, woy. Masa nyeramain gue lalu? Kalau juga bisa nonton. Iya, lo parah.
Gue mau ke rumah sakit. Oh sakit? Aku naik sakit. Gue mau ke sawah dekat rumah sakit. Ya udah deh, tapi awas ketinggalan dari papi kita ya. Tadi sekarang gak sih jarang ikut sama dia. Gaji ya, gaji. Pulang sekolah, mereka bergegas untuk pergi ke rumah kita. Rumah yang sudah lebih dari setahun mereka sebut sebagai markas besar. Karena setiap waktu senggang, mereka berlima selalu berkumpul di rumah kita. Tapi ada yang berbeda kali ini. Mereka kedatangan anggota baru. Kata. Hello guys, sekarang kita lagi ada di markas. Kita hari ini lagi mau nonton film hantu. Gue baru sadar Rata Bima mana ya? Kok belum nyampe? Bentar lagi juga sampai. Tadi juga di belakang mobil kita. Tapi ini udah lama banget loh, masa nggak nyampe-nyampe sih? Apa mereka nyasar ya? Mungkin lah. Itu tuh mereka tuh. Orang dari mana sih? Apa gini lu? Orang jarang di sini, apa yang ngapain yang lain? Ini nih Nata soto banget, buatnya tinggalin. Ujung-ujungnya dia nyasar. Dari juga yang repot nyariin. Biasanya kalau jalan bener tau bilang gua. Yang lain Lain juga oke bisa, aja. yang lain sebelum bisanya. Duduk. Nonton aja yuk sekarang yuk. Lalu mereka melanjutkan menonton film bergenre horor. Sudah disiapkan sebelumnya. Iya takut. Sambil bersenda gurau menikmati makanan ringan yang selalu ada di lemari kita. Setelah itu mereka kembali ke rumah masing-masing. Di kelas. Morning. Hai Bima, how are you? Me, I'm fine, thank you. Kalau nggak salah cuma berobat aja, weh. Iya, rumah di sini ada baru orang. Asli. Kau tuh Kamu orang? famous banget. Asli emang kamu orang mau tinggal di Indonesia terus tak? Kita mah nggak enak. Enggak lah. Ikutin gua ya. Ya Allah. Ya Allah. Semoga teman kami mendengarkan ini. Semoga teman kami yang paling ganteng ini Bima dan Nathan bisa kuliah di luar negeri ya Allah. Bima dan Nata bisa kuliah di luar negeri ya Allah. Amin. Aduh, kayaknya gue barusan dihipnotis. Boy, kantin aja ya, lapar nih gue mau sarapan. Buset dah, masih pagi udah ngajak ke kantin. Pagi gue mau sarapan. Kok tumben lo nggak sarapan? Tadi pagi kesiangan gue cuma di mobil makan roti juga, pakai selai kacang, terus makan margaritas sekotak, terus minum susu. Udah. Hah, gila lo ya, kayak gitu lo bilang belum sarapan. Ya dulu lah, kita kan orang Indonesia, kalau belum makan nasi kan belum sarapan. Ih, enggak ah, nanti kita dihukum pasar lagi mau. Enggak, gue udah 1253 kali dihukum sama Pak Asep. Emang mau dihukum lagi? Ikutin kata gua lagi ya. Ya Allah. Ya Allah. Semoga Pak Asep gak masuk ya Allah. Semoga Pak Asep nangis ya Allah. Jadi kita bisa sarapan. Jadi kita bisa sarapan. Sarapannya makan nasi ya Allah. Sarapannya pakai nasi ya Allah. Pakai telur dadar sama kecap ya Allah. Amin. Amin. Kami datang. 3 hari kemudian. Guys, si Rani kemana ya? Udah 4 hari kalau masuk. Iya tahu rumahnya juga sepi banget. Iya tahu kurang personil nggak upload tak. Mungkin masih tahu. Kayaknya kan dia mau salah sama bundanya. Ya lagi cukur kali. Jangan-jangan rambut dia ini mas. Jadi 4 hari dia rambutnya. Kalau kalian berasa. Suka nggak? Mau komen kepada yang lain? Hanya dari gua aja. Mau aja tadi tuh jalan. Enggak, bentaran dong. Ya lo nggak usah deh gue, terutama Dara. Kan dia ada temen gua. Ya gue nggak suka aja lo deketin temen gue. Gue nggak mau kejadian lo pulang lagi. Kayak lo nyakitin temen gue, Tasya. Dulu kan dulu, sekarang tega. Udah kan ngerti darah nggak gua? Dulu juga lo nyakitinnya gitu, nggak bakal nyakitin Tasya. Tapi nyatanya apa lo ninggalin dia kan? Ya kan, gua juga perginya nggak tanpa kemauan gua. Gue nggak mau dengar alasan lo deh. Pokoknya gue nggak suka lo deketin Dara. Baik amat kayak drama aja. Kayak tapi lihat deh. Udah nyarani WhatsApp gue nih. Nih baca deh. Kalau Nadara kalau sampaikan ke teman-teman ya, Tante minta doanya Rani nanti jam 10 mau operasi pemataan lupa. Soal si Mia Mario, Rani minta waktu sama kalian karena nggak ngasih kabar dari kemarin-kemarin dia takut kalian tahu. Ya ampun Mas, kok buat cerita sih sampai lo sakit?
tahun kemudian. Mundur. Nah, kita masuk ke lagi. Kita darah Sheryl. Dar, dapat berapa lo? 95 gua, aku salah 2, lihat ya. Terus nomor 17 juga benar, ya kan? 5. Ih, parah-parah, gue udah dapet 87. Wah, kehilangan coy gue. Maaf. Lo dapet berapa, Bib? Gue dapet 78. Sabar, Mbak. Berapa lo, Nat? Lu remet ya? Enggak lah, lebih dari dulu lah pastinya. Mana? Coba lihat dulu. 78. Ada. Bun, kita ambil sosiologi aja, merinding gini gua. 30 lagi loh. Iya, kalau Rani mah nggak usah ditanya, semesta alam juga tahu nilai dia berapa. Kalau sejarah, Ya kali saksi sejarah nggak 100 kan? Iya. Iya dong, kalau nggak 100 berarti kuncinya yang salah. Kapan? Udah jempol ya? Lupa. Kapan pinter pindah ke gua sih? Gue dong dapet 87, bangga nih gue. gila, top amat lo sih, udah kayak top model 2018 lo. Asli gak bisa ngedit coy, gue ngeliatnya PS. Oh, jalan siapa kata dia? Lah, lo enggak tahu ya? Apa? Kata dia siapa? Setelah itu, suasana penuh dengan keheningan. Semua tercengang mendengar kalimat yang keluar dari mulut Nata. Mulai dari itu, rahasia terbesar dalam hidup Sheryl sudah berubah menjadi trending topik sekolah. Banyak berita simpang siur, berita yang sudah dibumbui kebohongan dan karangan orang yang sebenarnya tidak mengetahui cerita hidup Sheryl. Sheryl, Apa sih? Puas kan lo sekarang? enggak maksud gitu loh, saya beda. Gue gak nyangka sama lo, kita kenal udah 5 tahun, Nat. Oh tega ngomongin gue. Gue minta maaf, saya nggak sengaja gue ngomong kayak gitu sih. Telat, Nat. Semua sekolah udah tahu. Tinggal tunggu aja gue dipanggil Pak Asep. Tunggu sih. Mulai hari itu, Sheryl mengasingkan diri. Tidak berbaur lagi dengan kita, Rani, Bima, dan Dara, terutama Nata. Persahabatan mereka selama ini soal luntur tak berbekas, seperti orang yang saling tidak mengenal. Keceriaan, percaya diri, dan teman-teman Sheryl menghibur. Sampai kapan sih kita kayak gini? Udah 3 hari loh kita gak sedegaran sama sini. Iya, berat itu selalu ada buat siapa di saat kayak gini. Emang apa sih soalnya jadi radiator? Lo juga sih, Nat. Emang jangan tahu tuh. Gue yakin itu pasti gak aneh-aneh. Ya, mungkin aja ya, Syed itu cuma nemenin deal bisnis. Kalau enggak, dia tuh nemenin tamu-tamu ke bisnis yang dari luar negeri itu tuh buat makan malam. Asalnya pengawal, atau mereka aja tuh yang kriminal. Nat, Santai dong, Mbak. Nat, ceritain kayak ke kita, kayak mana sebenarnya saya itu kawan kita juga. Dulu sih, sebenarnya dulu saya itu pernah kena masalah. Bapaknya dituduh korupsi sama bosnya, jadinya diberhentiin. Ibunya nggak bisa apa-apa, jadinya dia ninggalin mereka gitu aja sih. Tapi Sheng itu ditawarin jadi escort untuk ngasihin bapaknya sementara doang, cuma sebulan sih sebenarnya. Tapi kan dia juga orangnya baik sih, tahu yang baik yang buruk punya dia. Sekarang bapaknya bisa kerja lagi sih, tapi ayah ibunya nggak pulang lagi ke sini. Ya ampun, Syed, kenapa lo gak pernah bagi kesedihan lo ke kita orang sih? Berani pergi lo kenapa kok berdarah? Lo gak apa-apa? Rani, jangan. Di rumah sakit. Sama kalian juga. Gue bakal bahagia banget semuanya kalau kalian bisa pulang. Iya, Rani emang lo mau kemana sih? Nanti kita samperin Sheryl bareng-bareng ya. Pokoknya lo gak boleh kemana-mana. Kita tuh sama-sama terus. Asik gue ya, maafin gue kalau gue belum bisa jadi sahabat yang baik buat kalian. Makasih buat 3 tahun yang berharga di hidup gue. Makasih udah jadi sahabat gue.
Jadi ngajarin gue sama Bima siapa kalau dia? Gue ada sesuatunya buat kalian. Selamat ya, pokoknya kalian harus Berbagai cara mereka lakukan untuk ngobrol dengan Sheryl. Namun, hasilnya nihil. Jangan ngobrol, melihat mereka saja Sheryl enggan. Keesokan harinya, berita buruk datang. Seorang mimpi, mereka mendapatkan bahwa Rani meninggal. Kerusakan sel darah merahnya menyebabkan zat besi menumpuk di jantung dan mengganggu kerja organ tersebut. Penyakit itu telah merenggut nyawa teman baik mereka. Lo kemana sih? Lo beneran lo harus datang ke pemakamannya Rani. Rani sahabat kita, lo gak boleh egois gini dong. Gue deh, gue tahu orang malu. Iya, kita tuh semua teman Allah. Kita udah tahu semua sebenarnya. Kita percaya sama Allah. Dia maafin gue juga ya sih, gue udah coba ngomong baik sebenarnya sama dia orang. Waduh, Vigusan itu. Tinggal pemakaman sekarang. Ya lo sekarang, ayo. Pemakaman langsung hikmat dan haru. Semua orang yang hadir dan bisa menahan air mata melihat jasad Rani dikuburkan. Rani orang yang kuat, berjuang melawan penyakit mematikannya selama 13 tahun. Ini nih dari waktu itu dari Rani, kita kompak yuk. Iya, gue kangen banget nih sama Rani. Ya, kenapa ada kata seperti ini? Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian semua terhibur.